pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya anak-anak. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, Bapak Guru absen dulu ya anak-anak. Faruk, Arif, Johan, Ardi, Yusuf, hadir semua ya. Ayo anak-anak, berdiri semua, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Memori. Silakan duduk anak-anak. Ayo, kemarin itu belajar apa? Ayo. Kemarin itu belajar tentang peta. Peta itu ada legenda, skala, garis tepi, dan gambar negara. Di dalam peta itu sendiri juga ada gambar-gambar negara dan letak negara itu di mana ya? 3. Kemarin kan kita belajar peta. Di dalam peta itu kan ada simbol danau, dataran rendah, dataran tinggi. Jadi sekarang kita akan membahas tentang isi di dalam peta itu, yaitu dataran rendah, dataran tinggi. Itu 3. seperti danau, sungai, laut, dan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kenampakan alam dan keragaman sosial budaya. Di dalam kenampakan alam di Indonesia itu anak-anak, Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan atau perairan. Luas wilayah lautan adalah 2/3 dari wilayah daratan, sepertiga bagian dari seluruh wilayah Indonesia. Jadi anak-anak, di Indonesia itu lebih banyak perairan daripada daratan gitu. Selanjutnya, jadi di Indonesia, wilayah di Indonesia itu dibagi menjadi 5 wilayah ya anak-anak. Yang pertama itu pegunungan, dan yang kedua itu dataran tinggi seperti di daerah Malang, Terawas gitu. Dan yang ketiga dataran rendah ya seperti di rumah-rumah kalian kebanyakan. Dan yang keempat itu pantai, dan yang kelima itu perairan darat. Jadi di pegunungan itu penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan banyak, apalagi yang mempunyai ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Jadi di daerah pegunungan itu merupakan rangkaian gunung yang sambung menyambung dan mempunyai ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan air laut gitu anak-anak. Dan yang kedua itu dataran tinggi. Dataran tinggi mempunyai ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut. Dan suhu udara yang sejuk di dataran tinggi sangat cocok untuk digunakan sebagai daerah wisata, rekreasi, dan lokasi perkebunan. Jadi di dataran tinggi itu orang-orang di sana bisa berkebun, menanam sayur-sayuran gitu. Dan yang ketiga itu dataran rendah. Dataran rendah itu wilayah dataran rendah memiliki ketinggian sampai 500 meter di atas permukaan laut. Wilayah dataran rendah banyak dihuni oleh masyarakat karena wilayah ini merupakan pusat kehidupan manusia. Jadi di dataran rendah itu kayak seperti kota-kota besar yang ada di Indonesia itu kebanyakan dataran rendah. Dan yang keempat itu pantai. Pantai itu merupakan daerah batasan daratan dengan perairan laut. Penduduk yang hidup di sekitar pantai jumlahnya tidak banyak, dan pekerjaan kebanyakan di pantai itu yaitu nelayan. Dan yang kelima itu perairan rendah. Perairan rendah terdiri atas sungai dan danau. Sungai dan danau memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan manusia, misalnya sebagai alat transportasi, irigasi, pembangkit tenaga listrik, dan sebagainya. Itu anak-anak. Dan selanjutnya yaitu
kenampakan alam dan sosial budaya. Ada 3. Yang pertama mempengaruhi suku bangsa, dan yang kedua mempengaruhi kebudayaan setempat, dan yang ketiga mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama itu mempengaruhi suku bangsa, yaitu suku bangsa terbentuk dari suatu kelompok orang yang hidup secara bersama-sama, sepaham, senasib, dan mempunyai cara berpikir dan keyakinan yang sama. Dan yang kedua itu mempengaruhi kebudayaan setempat. Jadi kebudayaan di suatu daerah itu berkembang karena kebiasaan yang turun temurun dari nenek moyang atau suku bangsa mereka. Jadi yang mempengaruhi kebudayaan setempat itu ada kebanyakan turun temurun dari nenek moyang ya anak. Dan yang ketiga mempengaruhi kehidupan sehari-hari, yaitu seperti upacara adat, nyanyi-nyanyian daerah, tarian daerah, dan juga berbagai macam kebudayaan daerah saat ini sudah jarang dilaksanakan karena masyarakat sekarang itu lebih condong ke arah modern daripada ke seni-senian yang diciptakan oleh nenek moyang terdahulu, gitu ya anak-anak. Jadi sekarang anak-anak apakah sudah paham semua tentang yang Bapak tadi ajarkan? Baik, kalau sudah paham semua, dari kesimpulan pembelajaran Bapak tadi itu mengenai kenampakan alam dan keragaman sosial budaya, yaitu tentang contohnya dataran rendah, dataran tinggi, sungai gitu. Dan keragaman sosial budaya itu seperti budaya-budaya yang sudah ada terdahulu yang diciptakan oleh nenek moyang kita dahulu, gitu ya. Sekian pembelajaran Bapak hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dulu ya anak-anak. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya anak-anak. Sampai ketemu besok ya. Terima kasih.